Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa HTM semester 1 kelas A dan B. Saya mohon maaf, hari ini tidak bisa atau tidak jadi melaksanakan perkuliahan secara live streaming karena alasan cuaca ya. Karena cuaca kurang bersahabat, jadi saya batalkan live streamingnya lewat Zoom ya. Karena pengalaman kemarin tuh hari Senin saya online tiba-tiba mati gara-gara cuaca juga. Akhirnya saya putuskan adalah untuk HTNA dan B untuk hari Kamis ini saya batalkan saja. Awalnya tetap saya mau laksanakan, tapi pagi tadi jam berapa? Jam 5 mendung, suasananya mendung dan kelihatan ada mau hujan. Jadi terpaksa saya batalkan. Khawatir terjadi gangguan-gangguan teknis seperti yang kemarin. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita laksanakan perkuliahan secara live dengan Zoom meeting ya. Oke, baik. Kali ini saya akan menampilkan video saja untuk materi kita yang pertama, yaitu sejarah kemunculan persoalan-persoalan kalam, sejarah kemunculan persoalan-persoalan kalam. Oke, langsung. Dan nanti sambil berjalannya perkuliahan ini, saya akan bagikan link absensi untuk hari ini untuk dua kelas ya, HTNA dan B. Silakan bisa kalian lihat di akun Google Classroom masing-masing. Dan nanti akan saya batasi link absensi seperti biasanya saya kalau kuliah online akan saya batasi. Kalau untuk kuliah yang sore hari itu biasanya saya tambahkan sampai jam 8 malam. Ya. Tapi kalau misalnya pagi biasanya saya batasi sampai jam setengah 6. Ya. Jam 17.30 biasanya begitu. Tapi karena ini kelasnya jam 14.40 dan 16.20 ya saya tambahkan sampai jam 8 malam atau jam 20.00. Dan tadi ada request dari kelas HTNB, Pak, usul bagaimana kalau kelas HTNB dipindah jamnya, Pak? Karena terlalu sore ya, jam 16.20 atau setengah 5. Ya saya bolehkan, tapi nanti waktunya saya akan tentukan, bukan sekarang. Karena kan saya melihat, saya mau cek dulu jadwal-jadwal saya, kegiatan saya, supaya tidak bertabrakan satu sama lain ya. Minggu depan akan ada pengumumannya, akan ada konfirmasi dari saya mengenai jam resmi untuk HTNB. Yang HTNA gimana Pak? Ya, kalau mau juga diubah ya ajukan permohonan ke saya, nanti akan saya pertimbangkan. Gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan materi kita ke pertemuan kedua, materi tentang sejarah kemunculan persoalan-persoalan kalam. Oke, langsung saya share. Nah, ini dia ya. Yang kita bahas dalam materi kali ini adalah yang pertama adalah tentang terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, kedua Baiat Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan ketiga adalah Perang Jamal, kemudian yang keempat Perang Siffin, kelima adalah peristiwa tahkim atau arbitrase, dan yang terakhir adalah munculnya Khawarij, golongan Khawarij. Oke.
Nah, ini semua berkaitan karena meskipun ya materi kita adalah materi tentang ilmu kalam atau ilmu yang membahas tentang aliran-aliran tentang eh, aspek ketuhanan, tentang teologis, tentunya yang berhubungan dengan akidah dan lain sebagainya. Loh, kok bisa-bisanya larinya ke politik? Ini kan politik. Terbunuhnya Khalifah Utsman, Baiat Khalifah Ali bin Abi Thalib, perang Jamal, perang Siffin, Tahkim dan munculnya golongan Khawarij. Ini kan seakan-akan berbau politik. Ya karena memang kenyataannya begitu ya. Kalau tidak mau kita harus mengakui bahwa munculnya aliran pemikiran kalam atau kelompok-kelompok kalam dalam Islam itu berawal dari konflik politik. Ya. Maka dari itu kita akan bahas secara ringkas pada hari ini bagaimana sejarahnya. Mulai dari terbunuhnya Khalifah Utsman sampai munculnya aliran Khawarij. Tapi secara singkat saja, karena nanti di pertemuan keberapa akan ada pembahasan tentang aliran Khawarij. Oke, baik. Sekarang kita bahas yang pertama. Terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Kita lihat. Jadi, sesungguhnya yang namanya Islam itu merupakan agama yang secara natural atau secara kemanusiaan itu adalah agama yang ternyata dalam perkembangannya itu juga merupakan sebuah sistem politik. Karena dalam ajaran Islam, ajaran-ajaran syariat Islam itu juga mengatur tentang bagaimana aturan mengenai bermusyawarah dalam segala urusan. Artinya apa? Ada konsensi, ada kesepakatan bahwa semua persoalan harus dimusyawarahkan. Itu kan menandakan bahwa sesuatu itu harus diatur. Dan itu merupakan bagian dari sistem politik. Wasyawirhum fil amri. Bermusyawarah kalian dalam urusan segala urusan. Kata Al-Quran. Nah, itu menandakan bahwa Islam juga peduli pada aspek non non apa? Non uluhiyah, non ketuhanan, non teologis. Apa itu ya? Sistem politik, sistem sosial masyarakat dan lain sebagainya. Dan itu ternyata juga dalam perkembangannya di dalam peradaban Islam atau peradaban kaum umat Islam di masa awal Islam, Islam juga tanpa disadari juga membangun sistem politik. Nabi yang punya peran sebagai seorang rasul juga beliau adalah seorang ahli negara yang punya peran dalam mengatur negara. Karena itu mau tidak mau sebuah aturan atau sebuah syariat dalam Islam juga bersinggungan dengan aspek duniawi seperti ini, politik dan juga yang lainnya. Nah ternyata mengingat adanya fenomena seperti ini, maka masyarakat Madinah itu juga punya pertimbangan atau punya kecenderungan yang beragam dan mungkin berbeda. Bagaimana? Ketika Rasul wafat, ternyata mereka tidak segera langsung memutuskan bagaimana cara beliau dimakamkan atau diurus pemakamannya. Tetapi mereka juga sibuk memikirkan bagaimana nanti yang akan menggantikan beliau sebagai kepala negara. Sebagai nabi tidak mungkin karena sudah selesai dengan wafatnya Nabi Muhammad. Tapi sebagai kepala negara yang memimpin sebuah sistem negara, sebuah kelompok negara, itu tidak bisa dibiarkan. Harus ada sosok baru yang akan berperan menggantikan peran Nabi sebagai kepala negara. Negaranya di mana? Negara Madinah. Di Madinah ini kan sebuah negara. Ada aturan yang harus disepakati. Ada perjanjian Hudaybiyah, ada piagam Madinah yang bisa memberikan kenyamanan bagi umat Islam plus warga non-Muslim. Itu kan kesepakatan yang sungguh sangat beradab, peradaban tingkat tinggi itu. Di saat di mana di wilayah peradaban lain belum ada itu. Sistem yang punya aturan mengatur hak dan kewajiban bersama.
di dalam sebuah negara. Jadi itu ada di dalam piagam Madinah itu, atau di sebuah negara Muslim yang berpusat di kota Madinah. Nah, timbul masalah khilafah atau kepemimpinan. Setelah beliau wafat, siapa penggantinya? Nah, disinilah maka muncullah Khulafaur Rasyidin, empat orang yang dianggap sebagai sosok sentral dalam pergantian kepemimpinan di Islam, di negara Islam, negara Muslim. Siapa saja yang kita tahu? Ada Al-Khulafaur Rasyidun, seperti pertama Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan dengan Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, dan selanjutnya oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, nah di era Abu Bakar dan Umar bin Khattab tidak ada masalah. Semua berjalan sesuai dengan tata nilai dan seperti ada kesepakatan bersama yang dipegang teguh oleh para umat Islam. Adem ayem lah katakanlah. Tapi begitu sudah memasuki era kekhalifahan ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan, di situ sudah mulai muncul bibit-bibit konflik, bibit-bibit masalah. Seperti apa? Ya, kita lihat salah satu yang bisa kita baca adalah seorang Khalifah Utsman bin Affan ini terkenal sebagai orang yang sayang dengan keluarga, plus orangnya tidak tegaan kalau bahasa sekarang. Tidak mampu bersikap tegas kepada orang yang berada dalam lingkaran atau circle keluarganya. Dan kita tahu sahabat Utsman itu adalah seorang sahabat yang tergolong aristokrat Mekah, atau orang yang berada di kalangan high level, orang kelas atas, kelas sosial tertinggi di kalangan bangsawan Mekah atau kaum Quraisy. Dan mereka punya pengalaman, Utsman dan keluarganya, mereka punya pengalaman yang panjang, yang luas di bidang perdagangan. Mereka punya bisnis yang diputar secara kontinu dan itu tertata rapi, teratur. Nah, dan itu menciptakan pengalaman mereka. Tercatat dalam sejarah bahwa seorang Khalifah Utsman bin Affan, sistem pemerintahannya rapi. Bahkan sampai beliau, ya memang sudah inisiatifnya dari dulu, cuma secara resmi Khalifah Utsman menyatakan bahwa pembukuan Al-Quran sudah selesai di masa Utsman, yang sudah dimulai sejak zamannya Abu Bakar. Selesai, karena di masa Utsman sudah dinyatakan bahwa mushaf resmi yang berlaku untuk seluruh bangsa Arab, bangsa Indonesia, bangsa umat Islam ketika itu sampai sekarang bahkan disebut sebagai mushaf Utsmani atau Rasmul Utsmani. Resmi ya, jadi setelah itu yang lain yang bukan versi Utsmani dibakar, di bumi hanguskan. Dan itu bagus secara sistem administrasinya, bagus. Dan mereka mendapatkan pengalaman ini dari kepiawaian mereka dalam berdagang. Nah, pengetahuan mereka dalam tata kelola administrasi negara ini sangat penting untuk pada saat Islam mulai berkembang hingga keluar Jazirah Arab atau luar wilayah kekuasaan Islam di Saudi Arabia, di Semenanjung Arab. Ya. Namun demikian, dominasi keluarga Utsman ini menjadi tidak dapat dikendalikan. Artinya, secara manfaat kelihatan manfaatnya, tapi secara politik itu tidak sehat, tidak, kurang kondusif. Kenapa? Kekuasaan hanya terpusat di satu kekuatan saja, tapi tidak tersebar ke berbagai anasir politik yang lain. Nah, inilah yang menjadikan lambat laun kekuasaan Utsman dan keluarganya itu semakin dominan. Dan itulah menjadi awal dari munculnya masalah-masalah yang akan membesar di kemudian hari. Ditambah lagi,
seorang sahabat Utsman itu orangnya lemah, tidak bisa tegas dalam memutuskan. Karakternya bukan karakter seperti Umar bin Khattab yang sangat keras, tegas, dan wibawanya tinggi. Sedangkan Utsman orangnya lemah lembut, pendiam, walaupun kerjanya juga tangkas karena berhasil mengatur negara dengan baik, tapi dia lemah dan tidak tegas sama keluarganya. Keluarganya punya ambisi apa, dia tidak bisa mencegah. Dia punya pertimbangan, saya punya kemampuan, tapi saya tidak punya ambisi. Nah, yang ambisius itu justru anggota-anggota keluarga. Dan dia tidak menyadari itu, bahwa itu punya potensi untuk merusak, bahkan menghancurkan kejayaan Islam di kemudian. Ya. Bahkan di situ Utsman sampai mengangkat kerabatnya sebagai gubernur atau tokoh-tokoh pejabat penting di daerah kekuasaan Islam. Bahkan sampai mengganti gubernur yang sudah diangkat oleh khalifah sebelumnya yaitu Umar bin Khattab dengan pilihan dia sendiri. Contoh kita lihat. Nih, ada beberapa sudah saya catat. Misalnya Al-Walid bin Uqbah. Dia adalah saudara tiri Utsman dari pihak ibu. Dia diangkat menjadi gubernur Kufah, tapi dicopot gara-gara dia ketahuan bermabuk-mabukan. Kemudian ada Muawiyah bin Abu Sufyan, nah ini kerabat dekat Utsman yang merupakan pendiri Bani Umayyah ya. Itu saudaranya, masih kerabatnya. Dan dia menjadi gubernur di wilayah Syam atau di Suriah dari awal sebelum Utsman menjadi khalifah, sejak Umar menjadi khalifah yang kedua, tapi di masa Khalifah Utsman ditambah kekuasaannya, bukan cuma di Syam, tapi juga sampai luas, misalnya sampai ke Palestina, ke Yordania, ke Libanon. Jadi saat itu tanpa disadari Utsman memperkuat pengaruh dan kekuasaan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Diperkuat. Kemudian ada lagi Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Ini saudara sesusuannya Utsman. Dia diangkat menjadi gubernur Mesir, menggantikan Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ini ya yang angkat adalah Umar bin Khattab. Tapi diturunkan oleh apa? Diturunkan oleh Utsman dengan alasan yang tidak jelas. Turunkan jadi dengan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Asyar. Kemudian ada lagi Abdullah bin Amir, keponakannya Utsman. Dia diangkat menjadi gubernur Basrah. Dan itu sampai Utsman memberhentikan Abu Musa al-Ash'ari diganti dengan Abdullah bin Amir. Kemudian ada lagi Sa'id bin Al-As, kerabatnya Utsman dari Bani Umayyah. Dia diangkat menjadi gubernur Kufah setelah saudara tirinya tadi yang bernama Al-Walid bin Uqbah itu dipecat gara-gara tuduhan bermabuk-mabukan. Jadi sama saudaranya juga Sa'id bin Al-As. Ya. Diganti saudaranya, mengganti saudaranya, kemudian digantikan dengan saudara yang lain. Masih bau nepotismenya juga. Ya. Kemudian ada juga Marwan bin Al-Hakam. Ini sepupunya Utsman. Ya, dia cuma seorang sekretaris negara dan penasihat kepercayaan khalifah. Tapi meskipun bukan gubernur, dia punya wewenang yang cukup besar. Karena misalnya Utsman punya kebijakan apa, nah dia sampaikan dulu ke Marwan. Nanti Marwan akan menyebarkan ke berbagai macam penjuru daerah kekuasaan Islam untuk disampaikan. Itu sangat strategis. Ibaratnya kalau zaman sekarang itu mensesneknya, menteri sekretaris negaranya. Walaupun cuma sekretaris negara, tapi perannya besar, pengaruhnya besar. Nah, ini contoh-contoh sikap Utsman yang cenderung memprioritaskan saudara dan keluarganya. Nah, kemudian dari seluruh tindakan politik Utsman ini ternyata memunculkan reaksi yang tidak menguntungkan. Kenapa?
Karena pelan-pelan para sahabat mulai menarik diri, meskipun pada awalnya mendukung. Dan semakin lama semakin banyak orang yang tidak senang dengan kebijakannya atau tindakan politiknya Utsman bin Affan ini. Nah, termasuk dari Mesir, begitu pergantian dari Umar bin Al-As ke Abdullah bin Sarf tadi, itu di Mesir mulai muncul ratusan kelompok yang mencoba untuk melawan dan memberontak dengan kebijakannya Utsman ini. Sehingga akhirnya sekitar 500 pemberontak itu mulai bergerak ke Madinah dan kemudian mengepung rumahnya Utsman bin Affan. Ya maksudnya kepungnya ya diblokir, di diberikan ultimatum sahabat Utsman ini. Hai Utsman, segera keluar dan putuskan agar kamu jangan sekali-kali melawan atau membuat kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan khalifah sebelumnya, Umar bin Khattab, atau mungkin yang bertentangan dengan hati nurani masyarakat, gitu ya. Diancam Utsman dan itu berlangsung dikepung rumahnya selama 40 hari sampai tidak boleh makan atau minuman, tidak boleh dimasukkan ke dalam rumah itu. Sehingga apa yang terjadi? Sahabat Utsman beserta keluarganya terisolir, bahkan mulai kelaparan dan kekurangan logistik. Dan kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 656 Masehi atau sekitar tanggal 12 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah, para pemberontak dari Mesir ini kemudian berhasil menerobos masuk ke rumah Utsman dan langsung menikam sahabat Utsman. Istrinya sempat melindunginya tapi ya kena juga dan akhirnya meninggallah sahabat Utsman oleh para pemberontak dari Mesir tadi. Dan ironisnya sahabat Utsman meninggal saat sedang membaca Al-Quran dan darahnya pun menetes ke atas mushaf Al-Quran yang sedang dibaca. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini peristiwa pembunuhan yang cukup menjadi sejarah kelam ya bagi perkembangan Islam di awal abad 1. Nah, setelah wafatnya sahabat Utsman ini, maka kemudian para para sahabat lainnya berpikir, itu siapa penggantinya? Kita lanjut ke bagian baiat atas Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, Madinah dalam keadaan tidak kondusif dan tidak terkendali. Dengan wafatnya Utsman, para pemberontak dari Mesir ini kemudian menguasai kota Madinah. Dan umat Islam merasa dengan wafatnya sahabat Utsman, mereka membutuhkan pemimpin baru supaya keamanan dan stabilitas kembali normal. Para sahabat senior seperti Talhah bin Ubaidillah atau Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu berembuk bersama sahabat-sahabat yang lain, kemudian mereka mendatangi Ali. Karena menurut mereka ya orang yang terpilih kelihatannya cuma satu-satunya ya tinggal Ali bin Abi Thalib saja ini. Dan mereka meminta kesediaannya Ali untuk mengganti Khalifah Utsman sebagai khalifah berikutnya. Karena mereka khawatir kalau kekosongan pemimpin ini masih terus berlanjut sampai waktu yang tidak ditentukan, khawatir Madinah semakin lama semakin kacau. Maka dari itu mereka berinisiatif, ya ayo kita minta Ali untuk segera memimpin dan mengganti sahabat Utsman yang tewas dibunuh. Tapi Ali awalnya ya menolak, tidak mau. Karena ia menganggap situasi politik yang keruh itu tidak ideal untuk memulai kekhalifahan. Ali tegas, kalau begini saya tidak mau. Kondisinya tidak menyenangkan.
Karena apa? Ada konflik, ada pembunuhan sahabat Utsman, kemudian jadi chaos gitu ya. Nah, kekeosan ini yang tidak ideal menurut Ali untuk mengambil alih peran sebagai khalifah berikutnya. Tapi setelah lama didesak, didorong terus oleh para sahabatnya dan juga pengikut setianya, akhirnya ya permintaan sahabat-sahabat tadi dikabulkan oleh Ali dan dia bersedia untuk menjadi khalifah berikutnya. Nah, kemudian setelah Ali bersedia, nah Ali minta minta satu permintaan. Oke, silakan saya bersedia menjadi khalifah keempat. Tapi syaratnya dia minta dibaiat secara terbuka, ya. Beda ini dengan khalifah sebelumnya. Abu Bakar tertutup, Umar juga hanya sebagian sahabat. Utsman juga begitu, pembaiatannya tidak terbuka, hanya sebagian sahabat saja yang mengetahui. Nah, sahabat Ali mengangkatannya sebagai khalifah itu berbeda karena beliau minta untuk pembaiatannya itu dilakukan secara terbuka di Masjid Nabawi. Supaya apa? Ya, supaya itu sebagai alat legitimasinya. Supaya kuat bahwa dia dibaiat di depan Masjid Nabawi, di dalam Masjid Nabawi. Nah, dan orang-orang atau sahabat yang membayatnya itu antara lain Al-Ashtar An-Nakhai, kemudian oleh Tolha dan Zubair, dan dilanjutkan kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, setelah beliau dibayat, Ali menyampaikan pidato pertamanya sebagai khalifah. Dia mengajak umat Islam untuk kembali berpegang teguh pada Al-Quran dan meninggalkan keburukan. Itu proses bayat sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pengganti Utsman bin Affan. Tetapi bayatnya Ali ternyata tidak berjalan mulus karena setelah bayat itu dilaksanakan ada tantangan-tantangan yang besar dihadapi oleh Ali. Misalnya ada tantangan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang gubernur Syam yang punya kekuasaan yang cukup besar karena mencakup hampir di wilayah Palestina, Lebanon, Yordania, dan juga Syam atau Suriah. Dia menolak baiat Ali bin Abi Thalib. Ia minta Ali harus menyelesaikan dulu. Kalau mau diakui sebagai khalifah, Muawiyah minta syarat. Syaratnya apa? Segera usut tuntas siapa pembunuh Utsman, kemudian nanti penjarakan atau berikan hukuman, itu selesai. Perkara pembunuhan Utsman sudah selesai dan tidak ada masalah lagi. Tapi permintaan Muawiyah ini ditolak oleh Ali, dianggapnya ini alasan yang tidak tepat karena Ali ketika itu sedang ingin memprioritaskan menciptakan suasana yang tenang dulu, tidak ada gonjang-ganjing, tidak ada huru-hara dengan terjadinya penangkapan-penangkapan. Walaupun sebenarnya di balik ini semua ternyata Ali sedang mencoba melindungi siapa pembunuh dari Utsman yang ternyata itu saudara, masih ada hubungan kerabat dengan Ali. Itu siapa? Abu Bakar, Ibnu Bakar ya. Muhammad Ibnu Bakar. Karena dia datang dari Mesir dan bersama pemberontak dia yang membunuh Utsman ketika mereka menerobos masuk ke dalam kediamannya Utsman bin Affan. Nah, karena tidak ada kesepakatan, maka inilah menjadi salah satu pemicu perang saudara yang akan terjadi selanjutnya. Misalnya seperti perang Jamal dan perang Siffin yang menjadi tanda dari masa-masa sulit dalam kekhalifahannya Ali bin Abi Thalib. Munculnya perang Jamal dan perang Siffin. Ini berawal dari ketegangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan tadi. Nah, berikutnya kita akan bahas perang Jamalnya gimana. Gimana perang Jamal itu?
Perang Jamal atau Perang Unta itu adalah konflik militer dalam sejarah Islam yang terjadi di dekat Basrah pada tahun 36 Hijriah atau persisnya 656 Masehi. Pelakunya atau pihak yang terlibat itu adalah pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan pasukan oposisi yang dipimpin oleh Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasul, didukung oleh Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Nah, lagi-lagi penyebabnya adalah ketidakpuasan pihak-pihak oposisi atau pihak-pihak lain yang melihat tidak ada upaya untuk mengusut tuntas siapa dan bagaimana hukumannya bagi pembunuh dari Utsman bin Affan. Diabaikan begitu saja oleh Ali. Nah, karena tidak ada kepuasan dan tidak ada kepastian yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib, maka muncullah kekacauan dan ketidakstabilan politik. Akhirnya para tokoh seperti Aisyah, Tolha, dan Zubair segera menuntut. Nah, tuntutan mereka itu bagaimana? Kalau tidak segera tidak segera diusut, maka kita akan melakukan perlawanan. Kata Aisyah, Tolha, dan Zubair. Kita akan melakukan perlawanan. Bahkan kalau kita akan buka front peperangan. Nah, semakin lama ini tidak mereda, justru semakin membuncah dan semakin menguat menjadi sebuah perang. Akhirnya apa? Aisyah yang sedang ada di Mekah itu bergabung bersama pasukan Tolhah dan Zubair untuk bergerak membawa pasukannya menuju Basrah. Dan Aisyah menggunakan ontanya untuk memulai peperangan. Makanya perang ini dikenal sebagai perang Jamal atau perang unta. Karena identik dengan kendaraannya Aisyah yang menggunakan unta atau Jamalun unta. Nah, pecahlah peperangan di daerah Basrah, tapi Ali sebenarnya berusaha untuk menghindari pertempuran. Dengan cara beliau mengirimkan utusan, juru damai, dan bernegosiasi agar masalah diselesaikan secara damai. Tapi usahanya gagal. Akhirnya terjadi perang, jadi pasukan Ali itu langsung berhadapan langsung dengan pasukan Aisyah. Dan mereka berperang di sekitar kendaraannya Aisyah, yaitu untanya Aisyah tadi. Dan lagi-lagi sahabat Tolhah dan Zubair wafat, tewas dalam peperangan di Perang Jamal ini. Walaupun sebenarnya di awal-awal ketika mereka sudah mulai bergerak, mereka ada penyesalan. Menurut kabar, menurut riwayat, mereka menyesal. Atau mereka sudah menyadari bahwa pilihan perang ini salah gitu. Nggak boleh berperang dengan sesama umat Islam, nggak boleh. Kecuali dengan umat lain, ayo kita perang demi menjaga martabat umat Islam, agama Islam, boleh. Mereka tidak boleh umat Islam berperang sesama umat Islam. Itu sempat ada dalam pikiran Tolha dan Zubair dan mereka mulai menyesali. Tapi semua sudah menjadi bubur. Tidak mungkin mereka mundur lagi dan sudah terlanjur terjadi peperangan. Akhirnya tewaslah Tolha dan Zubair. Dan akhirnya pasukan Ali berhasil memenangkan perang Jamal ini dengan tewasnya Zubair dan Tolha dan takluknya pasukan-pasukan mereka. Kemudian Aisyah ditawan dan kemudian Aisyah dibawa kembali ke Mekah oleh Ali. Udah, jangan diganggu Aisyah. Beliau adalah saudaraku. Beliau adalah istrinya Rasul. Hargai beliau sebagai istri Rasul. Maka kita harus menjaga dan melindungi Aisyah. Jangan sampai ada yang berusaha untuk mencederainya. Bawa kembali dia ke Mekah. Hargai dia, selamatkan dia. Akhirnya dibawa pulang kembali ke Mekah. Setelah kekalahan itu,
Aisyah kemudian menyesali dan dia memutuskan lu tidak mau ikut-ikut lagi urusan politik. Sudah, urusan politik urusan kalian. Saya lebih baik fokus untuk urusan-urusan non politik. Nah, perang ini semakin memperdalam perpecahan di kalangan umat Islam yang juga menjadi pemicu konflik-konflik berikutnya seperti perang Siffin nanti. Meskipun menang, kekuasaan Ali secara keseluruhan mulai melemah karena bertubi-tubi ia harus menghadapi tantangan dari kelompok-kelompok lain. Nah, tadi kan dengan siapa? Dengan Aisyah, Tolha dan Zubair. Nanti berikutnya muncul lagi tantangan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu lebih besar lagi skalanya. Oke, itu tadi perang Jamal, dampak perang Jamal. Ditambah lagi menelan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Kemudian kita pindah ke perang Siffin. Perang Siffin itu adalah pertempuran yang terjadi pada tahun 657 Masehi atau sekitar tahun 37 Hijriah. Yang melibatkan perang itu melibatkan pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan terjadi di Siffin, persis di dekat Sungai Eufrat dan merupakan bagian dari perang saudara pertama atau Al-Fitnatul Kubrol Ula. Nah, penyebab utama perang Siffin ini adalah adanya ketidaksepakatan politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah yang saat itu menjabat sebagai gubernur Syam atau Suriah. Nah, Muawiyah itu menolak mengakui Ali. Kalau Ali itu belum mengadili para pembunuh Khalifah Utsman bin Affan yang berasal dari kelompok pemberontak dari Mesir tadi. Sedangkan Utsman itu sendiri itu adalah saudaranya Muawiyah, saudara sepupunya. Nah, sebaliknya Ali punya pendapat sendiri. Kalau kamu mau saya mengusut tuntas pembunuhan Utsman bin Affan, maka saya minta kamu Muawiyah harus tunduk dulu pada kekhalifahan saya kalau mau diakui dan mau ditangani persoalan pembunuhan Utsman bin Affan. Jadi Ali juga bersekutu, sementara Muawiyah juga tidak mau kalah. Bahkan karena terlalu lama terjadinya konflik yang tidak berkesudahan, akhirnya Ali kemudian mencopot jabatan Muawiyah. Tapi pencopotan dari Ali ini tidak diakui oleh Muawiyah karena merasa, saya juga punya kekuasaan gede loh, jangan main-main kamu Ali. Saya juga besar kekuasaan saya. Udah banyak wilayah yang berhasil saya kuasai, bukan cuma di Syam, bisa di Lebanon, Palestina, bahkan di Yordania atau Urdun, semua sudah saya kuasai. Jadi kamu jangan menganggap remeh saya tuh. Itu ya kalau bahasa sekarangnya ya. Nah, dengan adanya ini maka konflik politik di antara Ali dan Muawiyah semakin lama semakin panas dan semakin mengarah ke kekacauan politik. Akhirnya perang Siffin jadi pecah. Kemudian terjadilah peperangan antara tentara Ali dan tentara Muawiyah. Nah, ketika perang itu berlangsung di Sungai Efrat dekat Siffin, itu posisi Ali itu sudah atau posisi tentara Ali sudah mulai masuk ke tanda-tanda kemenangan karena pasukan Muawiyah itu sudah mulai pelan-pelan mulai mundur, mulai melarikan diri. Tapi di pihak Muawiyah itu ada seorang seorang ahli strategi yang disebut bernama Amr bin Al-As yang terkenal sebagai orang yang licik ya. Itu mengusulkan perdamaian dan dia dengan tongkat dengan pedangnya dia taruhkan dia
tancapkan sedikit Al-Quran, mushaf Al-Quran itu ke atas pedangnya, dan kemudian diangkat. Ayo kita damai gitu ya, dengan pedang yang di atasnya, ya di depannya ada mushaf Al-Quran, dia bilang, ayo kita berdamai dulu, kita lakukan perdamaian, kita lakukan arbitrase, kita lakukan perundingan. Nah, ini yang disebut sebagai tahkim ya, atau arbitrase eh, untuk menurunkan tensi peperangan ketika itu. Ada sedikit perbedaan di kalangan para tentara Ali. Ada yang mendukung, ayo udah stop stop, ayo kita berunding dulu. Ini saudara kita juga, ini umat Islam juga. Jangan melulu kita bernafsu untuk menghabisi mereka. Ayo udah tenang tenang tenang. Tapi yang lain mengatakan tidak boleh teruskan, kita sebentar lagi mau menang ini. Dan kita akan mengakhiri peperangan ini. Kita menang, kita jaya. Tapi perselisihan ini dibiarkan begitu saja. Akhirnya posisi sedang sedang apa namanya? Sedang rehat. Kedua belah pihak kemudian menunjuk perwakilan atau arbitrator untuk berunding. Tapi proses perundingannya tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan dan berakhir tanpa hasil yang jelas. Jadi tidak jelas ini. Ini gimana kesimpulannya? Hasil perundingan gimana? Tidak ada. Keduanya masih sama-sama ngotot. Ayo, saya ingin begini semuanya dan semua harus mengalah gitu. Nah, perundingan tahkim tadi itu kemudian melemahkan posisi Ali dan memicu perpecahan di antara pendukungnya sendiri. Ada yang setuju proses tahkim, ada yang menolak. Pecah. Dari pihak Ali pecah. Nah, salah satu hasil yang dianggap hasil ya, walaupun pihak lain mengatakan tidak ada hasil, adalah keputusan bahwa Ali harus dicopot dari khalifah dan Muawiyah juga harus dicopot dari jabatan gubernur Syria tadi atau Suriah. Tapi kenyataannya gubernur Suriah tidak pernah dilepas betul-betul oleh Muawiyah. Ini dianggapnya masih status quo saja. Tapi Ali dianggap sudah dipecat, dilepaskan jabatan khalifahnya, begitu dia. Nah, akhirnya pasukan tentara Ali tadi yang tidak puas itu kemudian membentuk sekte kelompok sendiri yang nanti disebut sebagai kelompok Khawarij. Ya, kita akan bahas kelompok Khawarij. Ini dia. Nah, Khawarij ini adalah sebuah kelompok atau sekte dalam Islam yang muncul pada abad ke-7 Masehi atau pada abad ke-1 ya, tahun 35-36 ya, dikarenal karena pahamnya yang radikal dan ekstrim dalam beragama. Istilah Khawarij sendiri berasal dari bahasa Arab kharaja yang berarti keluar, merujuk pada tindakan mereka yang keluar atau memisahkan diri dari barisan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi pasukan tentara tadi kan terpecah dua, satu yang tetap mendukung tahkim dan satunya lagi yang menolak adanya tahkim, dan kelompok kedua ini yang akhirnya membentuk kelompok Khawarij. Jadi perang Khalifah Ali dan Muawiyah itu menjadi awal dari munculnya aliran atau kelompok Khawarij. Dan mereka setelah melaksanakan tahkim, kelompok Khawarij ini kemudian mengecam Ali karena dianggapnya Ali ini berkompromi dengan siapa? Dengan orang yang dianggap pemberontak. Muawiyah ini pemberontak menurut Khawarij. Harusnya tidak boleh. Pemberontak itu harus ditumpaskan, harus dibunuh karena mereka tidak mendukung kebijakannya Khalifah Umar Ali bin Abi Thalib. Sebab menurut mereka la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Dan mereka menilai pihak-pihak yang terlibat tahkim tadi itu sudah melakukan dosa besar. Dan kalau sudah dosa besar, maka dia berhak untuk dibunuh dan hukum mereka murtad.
Kelompok yang kecewa ini kemudian keluar dari barisan Ali dan menjadi kelompok oposisi yang dikenal sebagai Khawarij. Nah, itu tadi konflik atau sejarah awal kemunculan persoalan kalam yang berawal dari konflik politik. Mulai dari terbunuhnya Utsman bin Affan sampai proses munculnya aliran Khawarij yang menyatakan diri keluar dari barisannya pasukan Ali bin Abi Thalib karena menolak tahkim. Nah, jadi persoalan kalam itu muncul dari persoalan politik. Nah, sekarang bagaimana persoalan kalam itu mulai muncul setelah munculnya konflik politik? Kita lihat. Yang pertama, kemunculan persoalan kalam sesungguhnya dipicu oleh persoalan-persoalan politik. Dan persoalan kalam pertama yang muncul pertama kali adalah persoalan siapa yang kafir, siapa yang bukan kafir. Atau siapa yang sudah keluar dari Islam dan siapa yang masih dalam Islam. Nah, menurut Khawarij, orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim ini seperti Ali, Muawiyah, Amr bin Al-As, atau Abu Musa Al-Asy'ari, hukumnya adalah kafir. Mereka semua kafir. Ini awalnya peristiwa politik ya, tapi lambat laun berubah menjadi pemikiran teologis atau pemikiran kalam. Jadi sudah masuk ke ranah hubungan manusia dengan Allah ya, teologis. Jadi ya sudah, secara politik masuk dulu, baru setelah itu pindah ke wilayah akidah. Dari situ maka akhirnya muncullah 3 aliran teologi dalam Islam. Pertama Khawarij, kedua aliran Murji'ah, yaitu aliran yang menegaskan bahwa orang yang berdosa besar tetap mukmin dan bukan kafir, sedangkan masalah dosa besarnya itu urusannya Allah, mau diampuni atau tidak. Dan yang ketiga adalah munculnya aliran Mu'tazilah, yaitu aliran yang tidak menerima pendapatnya Khawarij maupun Murji'ah. Nanti untuk selengkapnya mengenai apa aliran Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah akan ada pembahasannya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, itu tadi pembahasan saya mengenai sejarah persoalan kalam dalam Islam yang notabene itu berawal dari konflik politik. Oke, saya kira itu. Mungkin ada yang mau bertanya, nanti silahkan kalian layangkan pertanyaannya melalui kolom komentar yang ada di Google Classroom ataupun yang ada di channel YouTube saya untuk MK Ilmu Kalam ini. Saya kira itu untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.